Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diansa dengan NIM 0442708339 asal UBPJJ Palangkaraya dan saat ini menetap di Sampit. Prodi saya Sistem Informasi. Baik, kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas 3 tutorial online mata kuliah MSIM 4309 pemrograman berbasis web, di mana tugas yang diberikan yaitu ini ya, pada tugas 3 ini kita diminta untuk penerapan PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS dan Vue.js, di mana dikoneksikan dalam ke sebuah database. Nah, di sini kita diminta untuk membuat database-nya nanti ya, di mana aplikasinya diketikkan dengan sistem di SAM, dan untuk compile saya menggunakan Visual Studio Code nanti, dan kita diminta untuk membuat database. Jadi intinya kita membuat database dengan nama database pendidikan dan tabelnya mahasiswa, di mana ada entitas nanti yang bisa diisi di dalamnya mahasiswa ini, yang terdiri dari program yang dibuat, yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, pertama untuk program sebenarnya saya sudah melakukan pengetikan. Jadi di sini saya coba lihat, panggil dulu, saya open folder aja. Oke, programnya sudah ada di SAM ya, tugas 3 web namanya, dimana tugas 3 web ini saya membuat 4 file ya. Ada apps.js nya atau Vue.js nya ya nanti ya. Lalu ada database config yang saya kasih nama di sini database PHP. Ada index HTML, ini tampilan depannya nanti, atau dashboardnya atau front end-nya lah ya. Kalau database ini nanti berkenaan dengan back end-nya. Lalu ada style CSS, di mana yang pertama kita mulai dari index HTML-nya. Oke, untuk index HTML seperti biasa di sini saya kasih nama root, sebenarnya bisa diganti ya. Misalnya biodata mahasiswa, sistem biodata ya, sistem, atau ini ada sistem ya, sistem input. Nah, sistem input mahasiswa kita bikin aja kayak gini nih, nama aja. Nah, itu mahasiswa group title ini adalah untuk nanti tampil di tampilan title-nya ya, title webnya gitu. Kalau ini nanti header ya, dimana di sini sudah saya kasih komen untuk memudahkan ya, dimana yang pertama untuk tampilan depan nanti ada input ya, labelnya ada input yang labelnya itu identity, lalu ada name, full name, ada nickname. Oke, nickname, ada program, dan ada button submit ya, submit at button, dan button reset atau clear ya. Nah, terus di bawahnya akan ada tampilan tabel ya, daftar mahasiswa. Untuk judul tabelnya, di mana tabelnya itu terdiri dari identity, full name, nickname, program, dan action. Script search-nya atau sumbernya yang ini, identity name, sumbernya ini berasal dari apps.js. Nah, apps.js-nya itu seperti ini. Nah, ini DOM ya, DOM content ya. Nah, ini ambil elemen-elemen form dari tabel. Jadi elemen-elemennya itu dapat dari tabel nanti ya. Dan ini ambil semua data mahasiswa dan tampilkan. Ini untuk menampilkan tadi yang di depan ya, dan fungsi-fungsi page dan-nya. Ini ya untuk fungsi Vue.js-nya, dan ini untuk fungsi edit mahasiswa ya, fungsi edit mahasiswa ngambil dokumen juga, di mana identity, full name, nickname, dan program, nanti update student. Lalu fungsi untuk menghapus mahasiswa, lalu ini fungsi untuk menambah atau memperbaharui mahasiswa, update ya. Ini untuk fungsi update.
dan ambil firstnya. Nah, ini ambil data mahasiswa saat pertama kali memuat halaman get students ya. Dan untuk konfigurasi database-nya, oke, ke style dulu. Stylenya normal saja, ini stylenya seperti ini. Dan untuk konfigurasi database-nya nanti, nah di sini nama database yang sesuai ini nama database yang akan kita buat nanti ya. Nama database untuk server name-nya localhost, untuk username-nya kita gunakan root saja, passwordnya dikosongkan. Jadi ini nggak terlalu aman ya kalau kita bikin, tapi ini nggak apa-apa karena untuk praktek. Lalu ini fungsi untuk membuat koneksi database. Jadi fungsi connect database ini ke MySQL-nya nanti ya. Untuk connect ke database ada exception-nya juga di sini. Kalau dia gagal koneksi, dia akan kembali ke nol atau kembali ke awal kayak gitu. Kita bikin exception aja biar kalau misalnya error, dia nggak error, aplikasinya akan kembali, refresh aja. Nah, ini untuk fungsi mengambil data mahasiswa, get student, connect database, yang mana ini get student-nya kita nanti akan dipanggil kembali di apps.js-nya yang tadi. Nah, ini connection database, menghubungkan ke database, menutup koneksi. Saya sudah kasihkan di sini untuk komen-komennya ya, biar nggak bingung kalau nanti kan banyak, jadi saya kasih komen untuk biar lebih mudah saya pahami sendiri. Untuk pribadi saya lebih mudah memahami kayak gitu. Nah, ini fungsi yang digunakan untuk menambah data mahasiswa itu adalah fungsi insert ya, insert into SQL. Ini sama kayak kalau kita input script SQL di PHPMyAdmin ya. Jadi insert into, kalau update itu untuk memperbarui, kalau misalnya menghapus itu drop ya. Nah, update nanti yang kita gunakan tuh ada update untuk memperbarui, ada insert, terus sama view, select form ya. Ini delete form, select form. Ini delete. Ini fungsi untuk menghapus data mahasiswa ya. Delete form mahasiswa where identity, di mana identitasnya yang akan kita jadikan primary key kan nanti. Nah, ini untuk mengecek parameter crouch ya, ini exception juga. Lalu ini untuk menangani berdasarkan tipe crouch. Else if, kita menggunakan perulangan ya di sini. Lalu ini mengupdate data mahasiswa, ini fungsi update, dan handle invite group ini juga exception ya, exception biar nggak terjadi error. Jadi itu untuk penjelasan dari fungsi-fungsi atau script yang sebelumnya saya sudah lakukan pengeditan juga pengetikan, dan tampilannya seperti apa. Tampilannya seperti ini teman-teman ya, kita bisa akses. Oh ya, pertama-tama pastikan sum kalian jalan. Nah, ini kebetulan sum saya udah jalan ya, ini saya stop dulu. Jadi sum itu kita harus buka dua nih, Apache sama MySQL nya wajib kita start. Apache nya kita start, sama MySQL nya juga kita start. Semoga tidak terjadi error. Oke, tidak terjadi error ya. Nah, oke, kalau sudah kita start, kita coba akses localhost tugas 3 web. Nah, ini tampilannya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Ada, oh ini judulnya masih, nah oke. Ini ya, sistem input mahasiswa seperti yang kita buat tadi di index. Nah, ini kalau mahasiswa group title, ini title untuk webnya ya, di sini mahasiswa group. Oke, di sini ada identity, ada full name, ada nickname, ada program. Sebenarnya ini bisa diganti sih, kan menggantinya di sini. Nah, identity misalnya kita ganti name juga boleh aja sih, kayak ini. Karena ini cuma label, tidak mempengaruhi nanti untuk di konfigurasi database. Kita coba refresh. Nah, ini kan jadi name. Kita gunain spasi aja ya. Biar lebih rapi, ada student. Oke, jangan lupa disimpan. Kita coba cek lagi. Oke, dah seperti ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Dan ini tabel yang kita bikin tadi. Nah, ini teman-teman saya belum bikin database, sehingga kalau ini misalnya kita
input 44270839 misalnya ya, Jansa seperti ini. Ini kalau kita add, nah ada database connection valid. Kenapa? Karena saya sendiri belum bikin databasenya. Jadi kalau pengen ini tersimpan atau terhubung ke MySQL-nya, SQL database-nya, seperti yang diminta tugas, kita diminta untuk membuat database dengan nama database pendidikan dan tabelnya adalah mahasiswa. Oke, kita bikin dulu. Kita bisa akses di sini localhost php-myadmin ya, php-myadmin. Nah, ini sudah masuk ke php-myadmin-nya. Kita bisa bikin langsung satu database baru. Nama database-nya pendidikan. Oke, ini sudah terbuat ya satu. Nah, nama database pendidikan. Lalu tabelnya kita bikin mahasiswa. Ya, mahasiswa. 4 kolom aja ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita bikin 4 kolom aja. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini entitasnya kita bikin. Yang pertama itu kita masukkan identity seperti ini, identity. Untuk tipenya saya pakai tetap integer, panjangnya kita pakai berapa ya, 044270839. kita bikin aja 10 ya, 10. Nah, ini saya akan bikin identity ini sebagai primary key atau kuncinya ya, ini kita jadikan primary key. Oke, sudah jadi primary key. Yang kedua, kita akan masukkan di sini full name. Nah, ini full name, tipenya saya gunain varchar aja 50 mungkin, nomor lagi 50 ya, sampai ya 30. Lalu di sini ada nickname, tipenya varchar, kita bikin 30 juga. Nickname pendek aja ya, harusnya 20. Di sini terakhir program kita bikin varchar juga 50. Oke, ini adalah entitas yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kita bisa simpan. Oke, ini sudah berhasil ya. Di pendidikan, di database pendidikan ini ada satu tabel namanya mahasiswa yang entitasnya terdiri dari identity, full name, nickname, dan program. Nah, ini nanti yang kita panggil ke dalam sini, ke database teman-teman. Di database ini penulisan full name, nickname, program ini form mahasiswa. Ini nama database ya. Form mahasiswa ini database. Di beberapa juga. Nah, di sini di connection database, di sini wajib sama ya nama databasenya, pendidikan, dan sudah saya buat juga di sini nama databasenya pendidikan, jadi sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini sebenarnya isinya kosong ya. Nah, ini select form mahasiswa nih, nggak ada tampilan, belum ada apa-apanya, identity, full name, nickname, program belum ada. Nah, ini kita diminta untuk mengisi masukan ya, tabelnya, dan masukkan minimal 5 isian atau 5 isi. Nah, kita bisa langsung masukkan di sini apakah dia terhubung. Kita coba 44270839 di Jansa. Sini saja, programnya sistem informasi. Nah, ini kalau kita add, nah new record kita successful, nah, dia akan muncul di sini. Nah, kalau kita refresh di sini, nah dia sudah ada. Jadi select form ini kita bisa berani select form mahasiswa, tabel mahasiswa itu sudah ada isinya. Nih, identitinya 04427
4427 ya, 4427 0839. Kenapa nggak ada kosongnya? Karena tadi tipe datanya kita gunain integer, sehingga kosongnya nggak dibaca, karena integer itu ngebaca bilangan dari 1 sampai sekian. Oke, ini sistem informasi. Nah, ini kita coba isi sampai 4 ya. Misalnya lagi 284527 misalnya gitu. Terus full name-nya misalnya programnya PG PAUD. Bisa add, sukses. Kita coba input lagi. Ini full name-nya misalnya untuk Akbar, panggilannya Akbar saja. Ini ketika oke, lagi oke. 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah ada 5 isian. Nah, ini kalau kita refresh, kalau dia terkoneksi otomatis dia akan muncul di situ. Ya kan? Identitinya, full name-nya, nickname-nya, programnya dia akan muncul di sini semua. Artinya program kita ini sudah terkoneksi dengan database MySQL ya, sesuai dengan perintah yang diminta soal. Oke, nah ini kalau juga fungsi edit juga sudah bisa. Dan misalnya kita mau edit yang ini ya, nickname-nya kita ganti bukan id tapi Dian misalnya. Ini kita tinggal klik edit di sini, yang nickname tinggal kita ganti Dian, maka di sini tombolnya akan jadi update student, update jadi Dian. Ya, kalau mau menghapus juga bisa, tinggal kita delete aja di sini ya. Misalnya kita misalnya yang Satria ini kita delete, udah dia akan otomatis yang di database juga si Satria ini terdelete ya. Oke, gimana kita coba input lagi satu, misalnya seperti ini. Misalnya sorry, ke delete dan oke. Nah, ini Rizky nolai dia, Rizky PG PAUD. Ini juga otomatis kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi program ini sudah berhasil, artinya sudah program yang saya bikin menggunakan PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js-nya, lalu dikoneksikan dengan database pendidikan dan tabelnya mahasiswa, dan dengan entitas yang tadi saya sebutkan, ada identity, ada full name, dan nickname, ada program. Dan ini untuk short code tugas yang saya ketik sebelumnya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lakukan. Izin untuk masukan dan saran untuk perbaikan diri saya sendiri. Terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.